Selamat datang di channel Wibudas dan kembali lagi di acara Bacotan Wibu. Kembali lagi bersama admin Otak Udang di sini yang akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan anime. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas anime yang berjudul Gekidol. Dan seperti biasa aku akan membacakan sinopsis anime ini terlebih dahulu sebelum membahas animenya lebih dalam dan juga sebagai penambah durasi dalam video ini. Jadi anime ini bercerita tentang bumi di mana 5 tahun lalu terjadi sebuah bencana besar yang menghancurkan dan menghilangkan banyak sebagian kota-kota di seluruh dunia. Selang waktu 5 tahun pemulihan kemudian, ada sebuah kelompok teater dengan nama Theatrical Material System atau TMS yang memanfaatkan hologram 3D untuk dapat memeriahkan dan menghidupkan suasana panggung, sehingga diharapkan dapat membuat masyarakat lebih tenang dan tidak ada rasa khawatir dan takut lagi selama masa pemulihan kota tersebut. Oke, itu adalah sinopsis dari anime Gekidol ini. Jadi pertama aku mau bilang kalau ini anime apaan sih? Judulnya ada kata idol, di sinopsis ada teater, dan waktu ditonton di dalamnya malah ada drama, science fiction, apokalips, dan ceritanya sedikit dark dan juga Yuri. Padahal genrenya musik doang anjir. Aduh, membagongkan sekali. Ya, sebelum ngebacot lebih dalam lagi masalah anime Gekidol ini, aku masih pengen ngebacot lagi kenapa aku pengen bahas anime ini. Ya meskipun kayaknya yang nonton anime ini sedikit karena bisa dilihat dari skor ratingnya di MAL yang bisa dibilang mengecewakan. Tapi di sini aku akan tetap ngebacot dan memberitahu kalian kalau anime ini tidak seburuk ratingnya dan layak ditonton. Karena persetan dengan rating atau skor, bagiku itu semua hanyalah sebuah angka, men. Oke, pertama aku akan membahas story atau ceritanya dulu. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau anime ini membingungkan karena genre musik, tapi ceritanya lebih dari itu. Sebenarnya di episode pertamanya storynya itu masih normal, nyambung gitu sama sinopsis dan judulnya. Tapi makin jauh episodenya, itu ceritanya makin berubah. Jadi kenapa bisa gitu? Itu karena Gekidol ini menurutku adalah anime yang clickbait, atau pembohong, atau pembual, atau pendusta, pengecoh, penipu, atau nggak tahu apalagi. Intinya ini anime mengajarkan kita untuk tidak menilai dan melihat sesuatu dari luarnya. Itu karena ini anime dari luar terlihat seperti anime idol, teater, atau gabungan antara keduanya. Misalnya judulnya sendiri yang merupakan gabungan dari kata teater dan idol. Dan juga ada beberapa adegan tertentu dalam episode pertamanya yang membuatku sendiri awalnya menganggap anime ini cuma tentang idol dan teater biasa. Karena ya memang terlihat begitu di episode pertamanya. Tapi anime ini sebenarnya lebih dari itu, cu. Karena pada episode pertamanya kita sudah diperlihatkan adanya beberapa petunjuk yang menurutku kalau anime ini bukan cuma sekedar anime idol teater biasa. Dan ya benar saja di episode berikutnya anime ini mulai menunjukkan adanya perubahan yang terjadi. Sedikit demi sedikit kebenaran yang ada di anime ini diperlihatkan melalui flashback singkat karakternya. Perlahan tapi pasti alur ceritanya pun berubah. Tapi sayangnya perubahan di sini bukan sesuatu yang bagus, karena di sini perubahan yang terjadi malah menjadi kelihatan kelam atau dark gitu storynya. Itu karena story, dunia, dan flashback karakternya dalam anime ini memiliki misterinya masing-masing yang berpotensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang mungkin sesuatu yang menarik lah gitu untuk dibahas dan diungkap di episode selanjutnya. Jadi intinya adalah anime Gekidol ini memiliki sisi gelap yang berasal dari subgenrenya gitu. Contohnya ya ada fenomena di mana sebagian kota tiba-tiba hilang, lenyap, hancur begitu saja, dan nggak ada yang bisa jelasin alasannya kenapa gitu. Why gitu, kok bisa gitu. Kemudian ada teknologi yang membuat menonton teater jauh lebih nyata, dan ada robot yang mampu menggunakan genjutsu sekelas klan Uchiha. Karena nih robot kalau mau membuat orang ngehalu, matanya berubah warna anjir.
Dan lebih parahnya nih robot kayaknya punya perasaan. Animasi visualnya sendiri menurutku aneh. Karena ada beberapa bagian yang pewarnaannya di anime ini terkadang bukan terkadang sih, malah kelihatan sering. Ya, sering kelihatan kuning gitu. Entah ini karena emang cuacanya panas di animenya atau apalah, terserah, sehingga pengen disampaikan pada penontonnya. Bagian itu jujur itu aku kurang suka ngelihatnya. Bukan cuma karena nggak enak dilihat, tapi hawa panas yang ditampilkan dan ingin disampaikan kepada penontonnya beneran kerasa. Jadi aku yang benci hawa panas ini ngerasakan hawa panas waktu melihat bagian itu. Dan karena itu aku nggak suka gitu pewarnaan yang kelihatan kuning di anime ini. Dan kemudian satu lagi, untuk desain karakternya entah kenapa aku merasa dejavu. Karena saat pertama nonton ini anime, aku malah keingat beberapa karakter dari anime Idol Master. Padahal ini anime beda studio loh, tapi kok ada kemiripan gitu. Musik di anime ini adalah bagian favoritku sih. Karena feel-nya itu benar-benar kayak anime idol. Padahal ya ini anime nggak 100% anime idol. Karena ada banyak subgenre lainnya. Tapi ya terserah sih, aku juga nggak peduli. Karena apapun animenya, kalau ada unsur idol ya itu anime idol. Dan aku cinta anime idol. Ya. Anime ini menurutku menarik ya, karena berani berbeda gitu dan mengambil konsep yang cukup gila. Coba lo bayangin anime idol yang biasanya imut-imut, kawaii-kawaii, jalan cerita yang selalu ada hubungannya dengan slice of life, CGDCT, komedi, school, dan sedikit drama, ya masih normal aja gitu. Tapi di anime Gekidol ini kita malah melihat perpaduan antara idol, teater, dengan story yang dark. Itu kelihatan kayak ngegabungin dua hal yang sangat berlawanan jadi satu, dan itu sangat gila. Gila dalam artian yang keren. Dan satu hal lagi buat wibu-wibu yang bilang ini anime jelek karena rating di situsnya memang jelek, lo kan selera lo ampas aja. Oke, cukup itu saja untuk bacotan wibu kali ini. Ya, like, komen, dan subscribe gitu untuk mendengarkan bacotanku berikutnya. Dan sampai jumpa di episode bacotan wibu berikutnya.